Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah online ini sudah menyiapkan hati untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa penyembahan dan pujian kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dipuji. Kami bawa setiap kerinduan hati kami Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Kami menantikan lawatan-Mu Tuhan, membutuhkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengundang Engkau ya Tuhan, masuk ke dalam hati kami Tuhan. Kami juga mengundang Roh Kudus Tuhan, mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam setiap hati kami, untuk menjamah, melawat, membebaskan, memulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Oh haleluya Jesus. Oh Holy Spirit. Haleluya Jesus. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I love to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. We worship you. We worship you. I give you my heart. I give you my soul. We worship you. How great is our God? Sing with me, how great is our God? We'll always sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? We'll always sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? We'll always sing, how great is our God? How great
kemuliaan nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau hanya satu-satunya yang layak menerima setiap hormat daripada kami Tuhan. Engkau layak menerima setiap puji-pujian dari kami Tuhan. Kami yang sudah siap memuji dan meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita datang dengan hati yang penuh syukur. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan, hari pembebasan daripada Tuhan. Haleluya. Kita percaya anggur baru telah dicurahkan buat setiap kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasanya nyata, kuasanya nyata. Kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya, haleluya. Mari saya mengundang jemaat untuk menenangkan hati sebelum kita memasuki firman Tuhan. Mari kita mengosongkan bejana hidup kita. Haleluya. mengosongkan bejana jiwaku ini.
dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Haleluya. Bapa di surga, pagi ini pagi yang penuh berkat bagi kami. Kami percaya kalau Tuhan hadir di sini, semua hal bisa terjadi. Ada banyak yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Cerahkan pikiran dan perasaan mereka. Jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu, agar kami semua boleh diberkati dan hidup kami berubah. Dalam situasi yang tidak menentu ini Bapa di surga, Tuhan, kami hanya berharap kepadamu. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Kita sedang ada di situasi yang tidak mengenakan bagi seluruh dunia, tidak hanya Indonesia ya. Tapi kita harus ingat dalam segala perkara ada Tuhan beserta kita. Ya. Kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini janji yang mana ini? Kalau kita baca Alkitab, kita harus baca konteksnya.
Jangan janji ini diisi dengan janji-janji lain sesuai keinginan kita. Kita nanti akan baca dari awal ayat ini, tapi sebelum itu janji ini adalah janji Tuhan akan datang lagi maksudnya. Ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada manusia-manusia yang mengejek nanti kalau kita baca. Seolah-olah Tuhan lalai. Katanya mau datang, katanya waktunya sudah dekat. Tapi kok nggak datang-datang juga. Gitu. Ada orang yang seperti itu. Dan itu sejak zaman dahulu sudah ada yang seperti itu. Tetapi ia sabar, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, terhadap kita semua. Karena ia menghendaki, nah ini yang penting perlu digarisbawahi. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi hati Tuhan itu tidak menginginkan ada satu orang pun binasa. Ini adalah inti dari kasihnya Tuhan. Kalau ayat ini berkata begitu eksplisit, jelas, maka kita tidak boleh mengabaikannya. Sebab ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Tuhan itu memilih Pak, yang ini diselamatkan, yang ini enggak, sengaja tidak diselamatkan. Bahkan sengaja dibinasakan. Itu jelas salah. Sebab ayat ini berkata Tuhan itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Konsekuensinya kenapa ada yang banyak binasa nantinya? Tentu saja yang bisa disalahkan adalah manusianya, bukan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Nah, makanya kata binasa ini jangan diisi dengan pengertian lain. Kan kita sering mendengar oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Ini seringkali dipromosikan, Tuhan bisa menyembuhkan penyakit A, penyakit B, kanker, bahkan yang gak punya jodoh jadi punya jodoh. Semua diarahkan ke sana. Padahal yang dimaksud ayat ini kan bukan itu. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu prioritas pertama. Kalau cuma mati fisik gak masalah, diizinkan Tuhan. Tapi kalau binasa jangan, Tuhan tidak menginginkan. Ya. Jadi kalau ada ayat yang oleh bilur-bilurnya, coba 1 Petrus 2 ayat 24. Ini penting loh, banyak orang tidak mengerti hal yang sangat prinsip ini. Coba kita baca ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan ada di kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita, koma itu. Kitanya itu siapa? Supaya kita, koma, yang telah mati terhadap dosa. Jadi ayat itu, kitanya itu adalah yang telah mati terhadap dosa. Kalau yang orang masih hidup dalam dosa, jangan pakai ayat ini, tidak berlaku. Supaya kita yang sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, nah itu kitanya itu sudah tidak berbuat dosa dan hidup untuk kebenaran. Barulah kalimat ini boleh disebut dengan jelas oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari dosa, sudah enggak buat dosa lagi. Sembuh dari apa lagi? Sembuh bahwa hidupnya sekarang sudah untuk kebenaran. Kalau dulu untuk kelaliman, untuk egonya, untuk diri sendiri. Nah sekarang sudah sembuh. Nah kesembuhan ini, kesembuhan yang bukan kesembuhan kanker, tidak punya jodoh, bukan itu. Coba di ayat berikutnya itu dijelaskan lebih lanjut. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi sembuhnya itu sembuh dari kesesatan. Bukan sembuh dari kanker. Bukan sembuh dari tidak punya uang, tidak punya jodoh, tidak punya rumah. Bukan.
Ini kebenaran Alkitab ini didegradasi loh oleh beberapa orang yang berkhotbah. Seolah-olah Tuhan mati di kayu salib itu supaya sembuh dari flu, sembuh dari nggak punya jodoh. Kalau itu mah gampang. Tuhan nggak perlu mati di kayu salib. Tuhan mati di kayu salib ini ada yang gawat yang mesti disembuhkan. Dosa kita supaya kita tidak binasa. Seluruh ayat di Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kamu siapa? Kamu yang sudah mati terhadap dosa, yang tidak berbuat dosa lagi, yang hidupnya dipersembahkan untuk kebenaran. Nah, jelas sekali ayat ini. Sudah nggak usah khotbah yang aneh-aneh. Sembuh dari ini, sembuh dari itu. Sembuh fisik itu tidak ada gunanya. Gunanya hanya sebentar ketika kita hidup. Coba buktinya, ada banyak hamba Tuhan kena COVID juga kan? Meninggal. Apa Tuhan tidak bisa lindungi? Bukan. Karena perlindungan Tuhan bukan pada fisiknya. Perlindungan Tuhan ada pada jiwanya, rohnya. Kalau fisik diizinkan mati oleh Tuhan. Coba di antara kita ada yang nggak bisa mati? Semua pasti mati, saya ingatkan. Apa pada waktu kita mau mati itu tidak dilindungi Tuhan? Bukan. Perlindungan Tuhan itu pada kebinasaan. Supaya jangan ada yang binasa. Kalau tubuh pasti mati nanti. Semua kita. Mau kena virus saja mati. Jadi harus benar pikiran kita itu. Iman kita itu benar kalau pengertiannya benar. Kalau pengertiannya salah, imannya jadi salah. Coba virus ditengking-tengking pakai nama Yesus. Buktinya pendeta mati. Apa nama Yesus nggak berkuasa? Tentu saja bukan itu. Nama Yesus sangat berkuasa. Tapi kalau Tuhan izinkan supaya kita pulang, ya kita pulang, nggak ada masalah. Selama kita hidup untuk kebenaran, mati dalam dosa. Maksudnya dosanya kita matikan. Jangan hidup dalam dosa lagi dan hidup untuk kebenaran. Ini cirinya. Kalau itu dilakukan seseorang, maka oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh artinya. Kematian Tuhan tidak sia-sia untuk orang yang benar-benar mati dosanya. Benar-benar hidup untuk kebenaran. Hari ini banyak orang hidup punya proyek sendiri. Tidak hidup untuk kebenaran. Hidup untuk dirinya sendiri. Dosanya belum mati. Dosa jalan terus. Nah yang begini belum sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Enggak, kamu belum sembuh. Ayat ini bukan buat kau. Ayat ini hanya berlaku untuk kita yang sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Sebab dahulu kita sesat. Sekarang hidup benar, tidak sesat lagi. Nah, jadi seluruh ayat di Alkitab kalau kita baca, tekanannya adalah keselamatan manusia. Bukan kesembuhan fisik, bukan. Bukan. Ya, jangan salah. Jangan salah fokus, itu namanya gagal fokus. Ibarat kamera itu fokusnya ke tempat lain. Padahal yang utama itu keselamatan. Keselamatan jiwa, bukan fisik. Ayat Alkitab jelas loh. Kamu jangan takut terhadap sesuatu yang bisa membunuh tubuh. Itu enggak masalah. Tapi kamu harus takut pada sesuatu yang bisa membunuh jiwa. Jangan sampai kita binasa. Kalau mati kan sudah pasti. Ada yang enggak bisa mati orang Kristen? Semua mati. Lalu untuk apa fokusnya kesembuhan fisik? Salah kan? Fokus kita harus kesembuhan jiwa. Ya tentu saja fisik kita usahakan sehat. Tapi bukan itu. Karena suatu hari diusahakan seperti apapun kita akan menjadi tua. Setelah tua kita akan pasti meninggal, pasti mati. Ya, hidup kita itu tidak lama di dunia ini. Kalau fokusnya gagal, fokusnya malah sembuh dari kanker. Punya kekayaan ini itu, habis waktunya. Jiwanya enggak sembuh. Pikirannya enggak sembuh.
Makanya egois jalan terus, jahat jalan terus, nyerang sesama, apalagi seneng gitu, hobi kalau nyerang sesama. Yang diserang pendeta lagi. Aneh dunia ini, bisa saling menyerang. Tidak bertobat itu namanya. Tuhan berkata begini, barang siapa, kalau kita baca Alkitab nih, barang siapa mengganggu pekerjaan Tuhan, kau sama dengan menyentuh biji mataku, kata Tuhan. Coba nanti Bapak Ibu di rumah baca kisahnya Abraham. Tuhan berkata begini, barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati dia. Tuhan bicara sama Abraham. Artinya gini, barang siapa berbuat baik kepadamu, aku akan berbuat baik kepada dia. Tuhan loh yang ngomong. Apakah Abraham sempurna manusianya? Jelas tidak. Abraham bahkan ditanya, ini istrimu? Bukan. Abraham tidak sempurna sama sekali. Tuhan bukan sedang memilih Abraham karena Abraham baik, bukan. Tuhan mau menitipkan proyek keselamatan lewat keturunan Abraham. Jadi Tuhan begitu serius berusaha agar manusia selamat. Itu maksudnya. Abraham dilindungi Tuhan. Barang siapa berbuat baik kepadamu, memberkati kamu, aku akan berkati dia. Tetapi, nah ini yang luar biasa nih. Sayang di terjemahan bahasa Indonesianya kita nggak menangkap lebih dalam hal ini. Tetapi siapa menganggap enteng kamu, anggap enteng, bukan menghancurkan, bukan membunuh, bukan menghina. Menganggap enteng kau, kuhancurkan dia, kata Tuhan. Kenapa? Barang siapa menganggap enteng keselamatan yang dari Tuhan, proyeknya Tuhan, wah dihancurkan Tuhan. Hari ini siapapun yang mengganggu pekerjaan Tuhan, dihancurkan Tuhan. Binasa. Di dunia enggak Pak, untung, kaya, selamat masih di dunia. Di dunia ini apapun boleh terjadi. Tapi ketika mati ditolak Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Mestinya setiap kita itu hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Hidup untuk kebenaran. Tidak berbuat dosa lagi. Coba, apa tujuan utama kita diciptakan? Untuk apa kita hidup sekarang? Untuk apa kita punya profesi macam-macam? Ada yang profesinya hamba Tuhan, ada yang profesinya pengacara, ada profesinya dokter, dan sebagainya. Untuk apa? Tentu saja untuk memuliakan Tuhan di profesi kita masing-masing. Hidup untuk kebenaran, itu loh maksudnya. Jangan buat dosa lagi. Yang jadi dokter, hidup untuk kebenaran, untuk kemuliaan Tuhan, bagus. Sebenarnya profesi apapun bagus, asal Tuhan berkenan ya. Dan dipersembahkan untuk Tuhan. Ini ya, ketika kita sudah di rumah hampir 3 bulan ya. Lama juga ya. Bapak Ibu saudara sekalian, udah mulai bosen belum di rumah? Aduh, jangan nganggur ya Bapak Ibu ya. Jangan menganggur, jangan pasif jadi orang. Ketika kita ada di rumah, ayo mumpung ada waktu banyak ini, cari Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang harus kulakukan ya Tuhan. Aku nggak boleh berhenti diam di rumah. Aku harus tetap jadi berkat. Ingat, orang benar itu bukan cuma tidak berbuat dosa, tapi hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran itu proaktif, bukan pasif. Teologi yang membuat kita pasif itu teologi yang salah. Kamu sudah selamat, gak perlu buat baik, itu salah. Kalau sudah selamat terus diam gitu, pasif. Aneh. Perintah Tuhan itu supaya kita kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Belajarlah kepadaku. Banyak sekali ribuan perintah-perintah seperti itu. Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintahku. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, akan kelihatan hidupnya. Apakah kita benar-benar melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kelihatan sebenarnya. Jadi
Jangan pasif. Di rumah cari kegiatan. Sebab contoh sederhana. Coba kalau Tuhan ada di situasi seperti hari ini. Banyak orang kesulitan ekonominya. Gereja juga mulai kesulitan. Tetangga-tetangga kita kesulitan. Apa yang harus kita lakukan? Coba kalau Tuhan ada di sini jawabannya bagaimana? Tentu Tuhan berkata, kamu harus jadi garam dan terang, jadi berkat. Kalau kita punya lebih, kita harus bagi ke semua orang yang membutuhkan. Yang kita lakukan itu ya, kita tanya loh tetangga, pembantu satpam, teman-temannya dia kalau perlu. Kita tanya, apakah ada yang nggak bisa makan? Perlu beras, sembako? Ya, ada Pak, bikin daftarnya. Kita kirim. Kita nggak kenal, bahkan itu bukan Kristen. Nggak bisa makan, nggak boleh, harus bisa makan. Yang basic banget harus bisa. Kita itu harus jadi berkat di dunia yang gelap ini. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kan Tuhan menitipkan ke kita, kamu akan jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Nah, kalau hidup kita nggak bisa jadi saksi Tuhan, tidak jadi berkat, lah terus bagaimana? Masih mengaku anak Allah lagi. Masih mengaku beriman lagi. Masih berani klaim janji Tuhan lagi. Waduh, ini parah loh, pengertian-pengertian ini parah. Makanya banyak orang nggak jadi berkat hidupnya, jadi sandungan. Padahal kalau kita mengerti firman, aku sudah sembuh Tuhan. Yes, aku hidup untuk kebenaran. Aku nggak mau buat dosa lagi. Nah, ketika seseorang sudah sampai di level itu, maka ia mulai memperhatikan banyak orang di sekelilingnya. Sebab perasaan Tuhan mengalir dalam dirinya. Perasaan Tuhan itu aku tidak mau seorang pun binasa. Wah, jadi mengalir di diri kita. Aduh, bagaimana ya supaya banyak orang diselamatkan juga. Supaya banyak orang mengerti kebenaran. Supaya semua orang mulai dewasa cara berpikirnya, imannya. Supaya semua orang mulai hormat terhadap Tuhan. Bukan klaim janji sambil nunjuk-nunjuk. Itu kurang ajar namanya. Ya, banyak orang tidak hormat sama Tuhan. Bahkan ketika ngomong kita tanya Tuhan, itu pun kita sudah harus hormat. Kok berani tunjuk-tunjuk klaim, kau tuh siapa? Enggak belajar Alkitab, main ngajar saja. Ini bahaya loh Bapak Ibu. Ya, hidup kita cuma satu kali, kita tidak tahu kapan kita harus pulang. Tapi kalau kita sudah sembuh oleh bilur-bilur Kristus, dan kita sudah mengerti pikiran perasaan Tuhan, dan kita hidup karenanya, maka kita tidak takut mati tentunya. Tidak akan takut mati lagi. Ya, seperti lagu tadi itu. Saat ku pulang, mantap tuh, pulang pun tidak takut. Menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Mantap. Jadi seandainya kita mau mati pun, ya sudah. Memang sudah waktunya pulang, gak usah tengking-tengking, dalam nama Yesus penyakitku hilang, gak usah. Dipanggil pulang kok malah dalam nama Yesus. Kita harus berani pulang. Tapi kalau belum disuruh pulang, jangan pulang. Banyak orang hidup sembarangan. Nanti kalau sudah sakit parah, kayaknya aku dipanggil Tuhan. Bukan. Kau mau pulang duluan itu namanya. Harus jaga kesehatan. Ya, harus jaga kesehatan. Dunia ini membutuhkan garam dan terang, yaitu kita ini. Jaga kesehatan, bagikan firman, bagikan berkat. Kalau kita pas-pasan, berkatnya tidak harus uang. Kalau pas-pasan, bagikan spirit yang benar. Gairah yang benar. Kita itu hidup itu bersyukur loh. Semangat. Semangat. Kalau ada orang yang tidak bisa mensyukuri hidupnya, wah kasihan dia. Kasihan. Sebab orang dikasih uang berapapun gak akan bersyukur kalau tidak bisa bersyukur. Tapi kalau orang bisa bersyukur,
keadaan apapun tetap bersyukur dia. Ya, ini serius. Makanya bersyukur pun perlu belajar, tidak otomatis. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Coba kebaikan di situ apa? Allah turut bekerja dalam segala hal yang kita alami setiap hari, ya, untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Kebaikan di situ lagi-lagi jangan diisi dengan kekayaan, jodoh, punya rumah, sembuh dari penyakit. Bukan itu kebaikan di situ. Sebab semua orang berakhir dengan kematian fisiknya. Kalau itu diartikan kesembuhan fisik, berarti Tuhan gagal dong. Kan tidak begitu. Kebaikan di situ adalah keselamatan jiwa. Supaya kita tidak binasa. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini untuk mendatangkan kebaikan. Agar kita mati dosanya. Agar kita belajar dari pengalaman sehari-hari. Agar kita boleh mengalami rema. Dari firman yang didengar maka ada pengalaman nyata, konkretnya. Oh iya begitu ya, cara mengampuni itu begitu. Oh iya ya, jodohku itu begini, dengan segala kekurangannya, aku mau belajar juga, aku juga kurang. Sama-sama gitu. Jadi semua yang kita alami sejak kita lahir sampai kita nanti dipanggil pulang, itu mendatangkan kebaikan. Tapi tidak bagi semua orang. Sebab banyak orang tidak belajar dari pengalamannya. Ini mendatangkan kebaikan hanya bagi yang mengasihi Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan ketika mengalami sesuatu apapun itu, dalam suka maupun duka, ia akan bersyukur dan ia akan mengambil hikmatnya. Dan ia akan naik kelas. Makin mengerti kehendak Tuhan. Makin mengerti. Mestinya orang ketika di ujung kematiannya, ia sudah harus mengerti, jangan telat. Mestinya ketika seseorang sudah di ujung, di pembaringan terakhirnya, sudah setiap orang kalau nggak tiba-tiba mati, dia akan tahu, kelihatannya aku sudah parah nih, dokter sudah angkat tangan. Mestinya tidak takut, cuman Tuhan, aku mau pulang. Itu aja, pamitan sama teman-teman, aku duluan ya, nanti kamu nyusul, ingat. Nanti kita ketemu lagi. Jadi jangan GR, saya duluan itu bukan berarti kau lebih baik. Soal mati sekarang, besok, lusa, setahun lagi, sama mati juga. Beda waktu. Wah aku untung 10 tahun lebih. Enggak, 10 tahun juga enggak ada artinya kok, sebentar habis. Yang bernilai adalah ketika kita mati, pulang, apakah kita dikenal Tuhan apa enggak. Dan itu kelihatan di pikiran perasaan kita sendiri. Kalau seseorang pulang gak takut, itu dia cirinya. Kalau seseorang bisa nyanyi dengan tulus itu dan itu dari hati beneran loh ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Wah, itu mantap. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Saya itu sering bercanda begini loh sama teman-teman. Nanti kalau saya duluan ya, kalau kamu jenguk, kita nyanyi ya lagu itu ya. Jangan nangis, kita nyanyi aja. Ya pasti keluar air mata juga sih, perpisahan kan. Tapi perpisahannya bukan nangis-nangis sedih gitu kayak orang mau ke neraka gitu. Justru ini mau berangkat ke surga, cuma nangisnya itu nangis. Aduh aku gak lihat dia lagi, tapi nanti lihat lagi. Tetap sedih loh. Tetap sedih kan? Berpisah sama orang yang kita kasihi, jangankan yang kita deket banget, sama teman-teman sedih loh kita. Ya kok gak ketemu lagi ya. Ketemu nanti di sana. Nah, itu sedih tetap. Tapi sedihnya beda. Orang yang mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, sedihnya hanya karena perpisahan sementara. Tapi orang yang tidak mengerti sedih gak karu-karuan.
Mana Tuhan, kan malah menyalahkan Tuhan akhirnya. Makanya pengertian firman yang benar itu penting. Di saat-saat kita tinggal di rumah begini, manfaatkan untuk belajar firman yang benar. Ada banyak pendalaman Alkitab online, ada khotbah-khotbah online. Silakan didengar sebanyak-banyaknya. Mumpung lagi di rumah. Bapak Ibu kalau di rumah itu enak, masih sehat, makan malah lebih banyak. Sebab di rumah kan nggak ngapa-ngapain tuh, makan makin banyak. Berat badan naik semua. Coba difoto ya sebelum dan sesudahnya ya, pasti beda tuh, pipinya nambah. Ya, mumpung lagi di rumah, anggap aja kita bukan di karantina, anggap aja kita lagi sekolah di asrama. Nah, dengerin, buat skema, buat ringkesan, dengerin. Nanti pada waktunya sudah boleh bebas, ingat, jangan langsung bebas. Hati-hati tetap, ingat kita harus hidup benar. Kita di rumah enak juga bersama keluarga. Ya, kita harus seperti pemazmur. Pemazmur berkata begini, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wah, ini mantap. Sebab gadamu yang menghibur aku. Wah, ini ayat ini luar biasa loh. Para tentara kalau berangkat ya, bisa baca ayat ini. Orang yang sedang sakit pun baca ayat ini. Enggak takut. Apa sih yang kita takutkan? Ditakut-takuti atau enggak takut? Enggak mengubah. Emangnya kalau takut terus enggak terjadi? Emangnya kalau enggak takut terus enggak terjadi? Kan semua terserah Tuhan. Tentu saja ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya yang di rumah ya. Jemaat Mount Olive ini luar biasa. Luar biasa, seperti keluarga kalau saya lihat. Jadi meskipun di rumah, Bapak Ibu belajar. Mulai sekarang ingat seperti yang dulu saya sampaikan. Buat di kertas catatannya. Dan hidupi setiap hari. Hidupi setiap hari. Nanti ketika PSBB ini selesai dan benar-benar virus ini selesai, kita tampil lagi di gereja dengan manusia yang baru. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Begitu harusnya. Ya. Jangan setelah Covid berlalu, loh kok masih sama? Ngomongnya masih suka sembarangan. Ya. Anggap aja Covid ini tulah. Tulah bagi banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Ya bagi yang percaya Tuhan kalau kena ya dia panggil pulang artinya. Ini pelajaran ini bahwa manusia sebenarnya sangat rentan. Kalahnya bukan dengan sesuatu yang besar. Yang kecil gak kelihatan. Virus. Sama virus kecil aja takut. Bayangin seluruh dunia. Sampai tutup. Gereja saja tutup. Rumah ibadah semua tutup. Belum pernah terjadi bukan? Ini hanya terjadi. Kita mengalaminya loh di masa umur hidup kita ini. Di masa mendatang belum tentu ada lagi, atau bahkan bisa lebih parah. Kita harus siap-siap. Kadang-kadang saya berpikir, kalau Tuhan datang lagi, sepertinya jauh lebih baik. Jauh lebih baik kalau Tuhan datang lagi, secepatnya. Tapi ingat, Tuhan tidak datang-datang itu bukan karena kelalaian. Tapi karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Artinya kita sedang ditunggu Tuhan, semua kita. Ayo, sembuhkan seluruh kesesatan itu. Jangan sembuhnya 10% Tuhan, 90%-nya belum. Bahkan sebaliknya, jangan 90% sudah sembuh Tuhan, cuma 10% aja itu yang gak sembuh. Jangan, semuanya harus sembuh. Ya, jangan disisakan. Itu yang utama itu kesembuhan jiwa, bukan kesembuhan fisik. Saya tidak sedang mengatakan kesembuhan fisik tidak penting. Penting, tapi tidak sampai kekekalan. Kesembuhan fisik hanya berlaku ketika kita masih hidup. Tapi kalau kekekalan kita nggak sembuh fisiknya, jiwanya, maka kita nggak selamat.
Tuhan sudah mati buat kita Pak. Bulat lagi pikirannya. Tuhan mati buat kita itu supaya kita mati terhadap dosa. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Kalau enggak berlaku ayat oleh bulu-bulunya kamu sudah sembuh. Sebab kita lihat banyak orang menolak Yesus. Ya enggak sembuh dia. Mana bisa dia pakai ayat oleh bulu-bulunya kamu sudah sembuh. Enggak bisa. Karena memang belum sembuh. Dari mana taunya? Manusianya masih manusia lama. Pikiran perasaannya enggak berubah. Bahkan ketika jadi pengkhotbah. Masih suka menyerang orang. Kelihatan, kebaca kita semua. Kita itu terbaca oleh Tuhan sampai ke ujung, ke dalam hati. Kita nggak bisa bersembunyi sama sekali. Ya, takutlah akan Tuhan. Jangan berpikir Tuhan tidak ada. Banyak orang itu amin-amin, tapi kelakuannya seperti Tuhan tidak ada. Bisa menyerang kiri kanan, kebaca dari raut wajahnya itu kelihatan kau itu jahat. Kelihatan dari caranya bicara dan sebagainya, kau itu pelit. Kelihatan dari caranya kau memandang lawan jenis. Itu mata keranjang, kelihatan. Kelihatan dari cara kita bicara hidup setiap hari, apakah kita sudah mati terhadap dosa. Apakah kita hidup untuk kebenaran atau belum. Apakah kita sudah sembuh atau belum. Apakah kita sudah sembuh oleh bilur Yesus atau kita belum sembuh. Itu bisa ditanya loh diri sendiri. Cuma manusia itu banyak yang licik. Enggak sembuh bilang sembuh. Licik. Ini termasuk ciri-ciri sakit jiwa. Enggak sembuh bilang sembuh. Kalau sembuh ya sembuh, kalau enggak ya enggak. Kita harus katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Itulah firman Tuhan. Ya. Hidup ini cuma satu kali, singkat. Kesempatan hanya hidup ini. Jangan disia-siakan. Orang yang menyia-nyiakan hidup ini adalah orang yang sangat rugi. Kita itu sangat beruntung. Kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk mendengar firman yang benar. Kita punya kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan. Ada banyak orang hidup sih, tapi nggak punya kesempatan. Kenapa? Sudah dicekokin pikiran yang salah. Sehingga kalau mendengar firman yang benar pun ditolaknya. Dia tidak mau dengar firman yang benar. Wah, ini benar-benar ada orang-orang seperti itu. Makanya kita pagi ini kita belajar bahwa manusia yang diciptakan Tuhan ini sengaja diciptakan dengan sangat luar biasa. Coba kita baca Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kita tahu bahwa manusia itu kecil, debu. Debu dalam debu, di angkasa nggak ada apa-apanya manusia itu. Bumi aja nggak ada apa-apanya, apalagi manusia, titik. Ya. Apakah anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Kita diperhatikan Tuhan loh dari surga. Berikutnya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tapi Tuhan merancang manusia itu hampir sama seperti Allah. Ayat ini tidak disukai oleh beberapa orang. Itu bukan Allah Pak. Manusia itu gak mirip Allah. Loh, ayat Alkitab kok berani diubah-ubah? Saya peringatkan ya, kita semua itu umurnya berapa sih? Baru puluhan, belum ratusan tahun. Kok sudah belagu begitu? Sudah sombong. Ayat Alkitab itu gak boleh dirubah-rubah. Itu teks aslinya Elohim. Manusia itu diciptakan hampir sama seperti Elohim. Ada yang mengartikan ini malaikat kali, enggak, Elohim teks aslinya. Elohim enggak pernah diterjemahkan jadi malaikat. Elohim selalu diterjemahkan sebagai Allah.
Ini bukan berarti lalu kalau gitu manusia hebat ya Pak. Bukan. Manusia itu ciptaan. Allah itu pencipta. Dan bedanya sangat jauh, tak terhingga. Lalu kenapa dikatakan hampir sama seperti Allah? Ada beberapa hal yang hampir sama. Maksudnya, kalau Allah punya pikiran, kita dikasih pikiran. Kalau Allah punya perasaan, kita dikasih perasaan. Kalau Allah berkehendak, kita dikasih kehendak bebas. Mirip-mirip. Dan kalau kita taat, kita akan makin naik dan lama-lama menjadi sempurna. Itulah sebabnya di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengatakan kamu harus sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Nanti ada lagi yang ngomong, manusia kok sempurna? Itu perkataan Tuhan Yesus. Kalau kau berani begitu, artinya kau melawan Tuhan Yesus. Banyak orang tidak mengerti yang dimaksud sempurna apa, makanya ngomongnya begitu. Itu artinya kau tidak mengerti apa yang dimaksud sempurna. Ayat itu berkata begini loh, Bapa di surga itu sempurna, kamu juga harus sempurna gitu loh. Bukan begini, kamu sempurnanya seperti Bapa. Oh ya nggak bisa, kita nggak bisa jadi Allah. Tapi Bapa itu sempurna loh, kamu pun harus sempurna. Sebagai ciptaan, itu artinya sebenarnya. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Sempurnanya tiap orang berbeda. Kelasnya beda-beda, mahkotanya beda-beda. Makanya ada yang tanya kepada Tuhan Yesus kan, Tuhan, nanti yang menentukan siapa? Yang duduk di sebelah kanan, kirimu, dan seterusnya. Artinya ada posisi di surga. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang bisa dipercaya, makin ditambah-tambahkan. Jadi jangan pernah berpikir begini, saya mungkin dikasih talenta cuma 2 Pak. Oh, enggak, Tuhan tidak menentukan begitu. 2 itu mungkin sekarang, 5 tahun lagi udah jadi 10 bagaimana? Karena bisa dipercaya yang 2, ditambah-tambahkan. Itu. Makanya kalau kita melayani Tuhan dengan benar, bisa ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Diangkat naik. Kenapa? Bukan karena kita, karena pekerjaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Wah aku hebat. Enggak. Karena Tuhan mempercayakan pekerjaannya kepada kita semua. Sebagai saksinya. Ya. Jadi kalau hari ini kita membaca ayat yang sama, ini kan sering dibaca sebenarnya. Tapi pengertiannya sering meleset. Hari ini kita kembalikan lagi pengertian yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu dicatat, jangan lupa lagi selama-lamanya. Ya. Soal kesembuhan fisik, mujizat, apalagi misteri dan sebagainya, ada. Dan Tuhan bisa berbuat itu dengan mudahnya. Kita juga percaya itu, kita juga mengalami hal itu. Tapi ayat Alkitab jangan dirubah, tujuan utama itu keselamatan. Keselamatan jiwa, roh, agar manusia tidak binasa. Itu yang utama, jangan dirubah-rubah. Kalau kita merubah tujuan itu, kita sama saja dengan mensabotase pekerjaan Tuhan. Kalau barang siapa mensabotase pekerjaan Tuhan, ia akan dihancurkan oleh Tuhan. Ingat peristiwa Abraham. Orang tidak berbuat jahat sama Abraham loh, cuma anggap enteng aja dihancurkan sama Tuhan. Kamu menghina aku. Bukan menghina Abraham, bukan menghina aku. Jadi kalau ada orang hari ini yang menghina pekerjaan Tuhan, dia akan dihancurkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, ia ada dalam satu tim. Dalam pekerjaan Tuhan. Dan berbahagialah orang-orang yang begitu. Kenapa? Mereka itu biji mata Tuhan. Kita semua biji mata Tuhan. Jadi biji mata Tuhan itu bukan hanya pendetanya. Lah kalau pendetanya biji mata Tuhan, lalu jemaatnya apa? Bukan gitu ya. Biji mata Tuhan itu semua orang yang aktif dalam pekerjaan Tuhan. Supaya banyak orang diselamatkan. Itu biji mata Tuhan. Yang sangat berbahagia dan diberkati adalah orang-orang yang menjadi biji matanya Tuhan. Ingat,
para pengkhotbah kalau ada yang mendengar khotbah ini. Jangan suka ngaku-ngaku biji mata Tuhan. Sebelum mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Hidup untuk pekerjaan Tuhan. Yang benar ngomongnya. Alkitab sampaikan apa adanya, jangan dirubah-rubah. Ya, tentu saja kita harus hidup benar sesuai dengan yang kita khotbahkan. Sesuai dengan firman Tuhan yang benar. Untuk para jemaat sesuai dengan porsinya masing-masing. Hiduplah benar dalam segala hal. Hidup bermasyarakat, berkeluarga, mencari jodoh, bekerja di kantor, dagang, apapun hidup yang benar. Di segala zaman itu selalu ada loh banyak orang yang hidupnya nggak benar. Sehingga banyak orang sulit hidup benar. Kenapa? Contohnya nggak ada, jarang. Makanya Tuhan berkata kamu harus jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Supaya apa? Jadi contoh. Coba kalau kita masing-masing di rumah kita masing-masing berubah. Kita jadi menyenangkan gitu. Di rumah jadi menyenangkan keberadaan kita. Jadi memberkati seluruh seisi rumah. Pasti ada orang yang berubah di sekeliling kita. Itu lebih hebat daripada khotbah begini. Kalau orang menjadi teladan, itu langsung orang terpengaruh. Kuasanya luar biasa. Teladan. Dunia ini membutuhkan teladan. Kita semua harus jadi teladan. Dunia ini membutuhkan teladan dan membutuhkan kebenaran. Dua ini. Itu sebabnya kita harus mengerti kebenaran dan karakter kita harus berubah. Jadi dua ini dipenuhi. Di gereja juga sama, butuh teladan dan butuh kebenaran. Kebenaran toh, tapi nggak ada orang yang benar, susah, jadi sandungan. Orang akan bikin gini, kau khotbahnya pinter, tapi nggak memberkati sama sekali hidupnya. Waduh, jadi sandungan. Atau sebaliknya, dia baik banget loh, tapi khotbahnya ngaco semua. Wah, karu-karuan gitu firmannya. Waduh, nggak jadi berkat juga. Makanya harus jadi teladan dan jadi kebenaran yang disampaikan. Jangan yang lain. Kita cuma punya kesempatan satu kali. Ya, mari kita bertobat lagi. Kita ada waktu banyak di rumah hari ini. Ayo praktek. Praktek jadi berkat bagi sekeliling di rumah saja deh. Bagi keluarga sendiri dulu. Nanti setelah masa ini berlaku baru menyebar kemana-mana. Ya, bertobat ya Bapak Ibu ya. Saudara sekalian, kita semua bertobat. Saya juga bertobat. Loh, kok baru bertobat Pak? Bukan. Dari 100 yang mesti kita beresin, dosa-dosa atau kemelesetan, saya nggak bicara dosa deh. Dosa mungkin sudah enggak lah ya, kriminal gitu kan enggak. Meleset tidak sesuai kesucian Tuhan. Meleset sedikit, itu pun harus diberesin. Makanya perlu bertobat terus. Sampai selama-lamanya, sampai kita menutup mata. Ya. Nah, jadi tadi itu bagus sekali. Buang seluruh keinginan kita. Sebab yang menghalangi kita itu ya keinginan itu. Keinginan kita yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ada proyek sendiri gitu. Padahal proyek itu satu-satunya cuma proyek keselamatan. Ketika kita bekerja dapat uang banyak supaya apa? Untuk keselamatan, mendidik anak, memberkati orang, menolong orang. Semuanya sebenarnya untuk keselamatan. Jadi jangan dibelokkan lagi mulai sekarang. Amin ya Bapak Ibu ya. Seringkali ya, kalau kita khotbah itu seringkali orang ini anggap enteng. Padahal Alkitab itu menulisnya sudah jelas eksplisit. Kalau firman itu ditabur dan dimengerti dengan benar, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Karakternya maksudnya berubah. Bukan kantongnya ya. Banyak orang urusannya duit melulu. Ya. Nah, jadi kalau kita ada di akhir zaman seperti ini,
sudah akhir zaman, di zaman paling akhir lagi, di ujungnya akhir zaman kita ini. Sebenarnya sewaktu-waktu Tuhan bisa datang. Oleh sebab itu, cepetan berubah, cepetan bertobat. Kalau Tuhan datangnya nanti malam bagaimana? Apakah sudah siap? Atau 5 menit lagi kita nggak tahu. Kita harus siap setiap saat kalau Tuhan datang lagi, tiba-tiba. Karena Alkitab berkata juga datangnya tiba-tiba, tidak langsung. Ya, ingat baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintahku. Udah, itu aja. Di ayat yang lain Tuhan berkata begini, kamu gak mengasihi aku. Buktinya apa? Kamu gak lakukan sih. Gitu. Jadi sebenarnya sederhana. Ciri seseorang mengasihi Tuhan itu hidupnya berubah. Hidup untuk kebenaran, mati terhadap dosa yang tadi itu. Jadi seluruh ayat Alkitab itu ujungnya sama. Keselamatan. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya. Kalau hidup sekarang ini masalahnya cuman itu aja, Bapak Ibu. 1, ekonomi. 2, kesehatan. 3, keamanan fisik. Itu aja. Nah, 3 hal ini kadang-kadang tidak bisa dihindari. Tapi jangan karena 3 hal ini lalu kehilangan kekekalan, keselamatan. Yang penting selamat, yang 3 ini kita usahakan aja sebaik mungkin. Nah, yang punya lebih saling nolong teman-temannya siapapun. Ya. Jangan sombong juga kalau yang kekurangan. Kadang-kadang ada orang kekurangan tapi sombong setengah mati loh. Udah miskin sombong, saya bingung. Kekurangan nih, kita sediakan sesuatu loh, kita kasih dia. Di tas gitu, isinya banyak. Dipegang sama dia, dikembalikan loh. Enggak. Loh, lah orang mau nolong enggak mau dia ditolong. Terus bagaimana? Ini yang namanya kekurangan tapi sombong. Heran, kita semua itu selalu ada kurangnya. Enggak harus ekonomi, entah pengertian, entah apa. Kalau dikasih, bersyukur, terima kasih. Mesti rendah hati. Bayangin kalau orang dikasih sesuatu selalu nolak. Nah, terus bagaimana berkat bisa sampai? Betul nggak? Kita juga harus memberi, jangan pelit juga ya. Mulai dari hal-hal sederhana. Sehingga ayat ini benar-benar untuk kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa tidak semua ayat berlaku untuk manusia. Contohnya ayat ini. Kalau kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, maka oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh, kita sudah sembuh. Nah, jadi kita semua mau sembuh bukan? Amin ya? Ya, pasti tidak ada orang yang tidak mau sembuh. Masalahnya mau melakukan apa enggak? Nah, itu PR-nya. Kalau orang mau melakukan, saya mau bertobat Pak, sedang proses. Dari berapa tahun yang lalu ngomongnya sedang proses terus kan? Sampai proses sampai di mana? Sampai kelas berapa? Nah, itu yang penting ya. Aduh, kesempatan itu cuma 1 kali. Ya hidup ini. Sebab tidak ada hidup yang kedua. Alkitab berkata, sebab hidup ini hanya 1 kali, lalu dihakimi. Mati dan dihakimi. Jadi matinya juga 1 kali. Ya. Ingat, hidup ini jangan pasif, harus proaktif. Iman yang benar itu proaktif, bukan pasif. Lupakan saja orang yang mengatakan, keselamatan karena anugerah bukan karena perbuatan baik. Kalimat itu benar, tapi bukan berarti kita lalu pasif. Kita harus tetap berbuat baik, bahkan kita harus sempurna. Tapi keselamatan bukan karena itu. Keselamatan karena Tuhan yang menyelamatkan. Kalau manusia pasif tidak menyambut keselamatan dengan benar, ia tidak selamat. Seluruh ayat di Alkitab coba dibaca baik-baik.
Tidak bisa diterapkan ke semua orang. Pasti ada kondisi. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kerjakan keselamatanmu. Belajarlah kepadaku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Ada syaratnya semuanya. Jadi kalau ada orang yang berkata, keselamatan itu tanpa syarat Pak. Salah. Keselamatan itu bersyarat. Kematian Tuhan di kayu salib tanpa syarat. Kita nggak ngapa-ngapain, ditebus dosa kita. Tapi setelah itu bersyarat. Kamu harus kudus loh ya, sebab aku kudus. Emangnya benar, kamu nggak usah hidup kudus. Sudah kutebus, pasti nggak ada. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus benar. Ingat ya, saya sering ngomong kudus itu 2 cirinya. 1, hidup tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. 2, persembahkan seluruh hidup kita itu untuk Tuhan. Itulah hidup kudus. Hidup kudus tidak tergantung dari jenis pakaiannya, putih-putih loh. Enggak. Atau jenis rambutnya sudah putih semua nih. Bukan. Itu bukan kudus. Itu namanya sudah tua. Ini rambut juga sudah putih semua kok Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Ya. Sudah banyak putihnya maksudnya. Hidup kudus bukan dari penampilan luarnya. Hidup kudus itu dari dalam hatinya, pikirannya. Dan itu kelihatan lewat cara bicaranya, lewat bagaimana kita hidup. Kita itu mau menyenangkan Tuhan. Tuhan pun mau kita senang hidupnya. Tuhan gak mau loh kita menderita sebenarnya. Tapi kalau seseorang dibuat menderita, itu supaya selamat. Dan itu bagus, daripada gak menderita tapi gak selamat. Ini sombong nih, dikasih tulah aja sekalian. Supaya selamat, bertobat. Oh itu bagus, itu berkat. Jadi kalau sekarang dalam pandemi begini, jangan banyak mengeluh. Ini pun diizinkan oleh Tuhan. Ini pun membawa berkat bagi kita semua. Buktinya apa? Buktinya kita masih bisa mendengar firman, kita masih bisa bersekutu lewat ini ya, video, lewat streaming. Ya. Di sini mungkin ada persekutuan ya Bu, lewat Zoom atau lewat apa, bisa dibuat juga. Beberapa orang mulai seperti komsel. Komsel itu kalau dulu kan fisik ya, ngumpul-ngumpul gitu ya. Ada yang rumahnya jauh 1 jam perjalanan, aduh buang waktu. Sekarang komselnya lewat komputer, Zoom di rumah masing-masing. Terus komselnya pakai celana pendek gak ketahuan. Karena cuma ketahuan wajah kan. Dan praktis. Boleh juga dicoba. Saya sudah mulai dengan Zoom kemana-mana gitu, enak, gampang. Ada persekutuan yang pakai Zoom bahkan, persekutuan kantor. Jadi saya pembicaranya pakai Zoom gitu di rumah, masing-masing di rumah masing-masing juga gitu. Cuma kelemahannya kalau internetnya problem, maka ada gangguan ya. Jadi pastikan internet kita pun benar. Kita itu harus usaha dengan segala cara supaya kebenaran sampai, supaya kita juga bisa belajar lewat online. Jangan gini, internetku jelek nih Pak di rumah. Usaha. Kenapa kok jelek? Gak bayar? Bayar. Lah bayar kok gak bagus? Pasti kabelnya itu. Gitu loh, ngerti gak? Aku gak ngerti IT. Gak apa-apa, cari sebabnya, panggil tukangnya. Bisa. Itu kebanyakan sinyalnya jelek itu karena kabelnya nggak benar bikinnya. Beli yang mahalan dikit, pasti bagus. Usaha, pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa dilakukan. Jangankan cuma masalah teknis, masalah cara berpikir aja bisa berubah. Kalau ada orang yang berpikir kepribadian nggak bisa berubah, bisa. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya. Jangan pernah berkata begini, aku dari sononya memang begini Pak. Kalau memang begitu nggak masuk surga. Tuhan bilang harus berubah. Menurut pembaruan akal budi. Nggak ada alasan. Tuhan nggak bicara gini, ya sih kau nasibnya emang gitu. Nggak ada begitu. Kita yang menentukan nasib kita. Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Termasuk roh yang ada dalam diri kita. Adalah Roh Kudus yang dari Tuhan. Ia yang memastikan kita akan selamat. Responi,
anugerah Tuhan. Amin ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Dan semua kita yang mendengarnya mengerti dengan benar dan hidup kami diubahkan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Di sisa umur hidup kami, biarlah hidup kami jadi berkat. Supaya banyak orang mendengar firman-Mu dengan benar. Dan supaya semua orang mengenal Engkau lebih jauh. Dan sebelum menutup mata, sudah berubah, sudah mati untuk bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Pada pagi hingga siang ini Tuhan melawat kita, menyampaikan kebenarannya kepada kita. Supaya kita jangan puas cuma jadi orang Kristen, tetapi kita mau terus berubah. Supaya kita boleh menjadi sempurna seperti Tuhan, seperti Bapa di surga. Karena itu yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya ingatkan bahwa hari Minggu besok kita akan mengadakan perjamuan kudus. Supaya kita semua siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan juga tidak lupa terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk diakonia, untuk misi. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Seperti firman Tuhan tadi bilang, kita harus berbagi. Tuhan sudah memberkati kita sedemikian rupa. Dan apapun berkat itu kita mau salurkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Dan di saat-saat seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita boleh berbagi kepada siapapun. Jangan kita pilih kasih hanya kepada orang-orang tertentu yang kita sayang, tetapi kepada orang-orang lain yang merupakan tetangga dari pembantu kita, tetangga dari satpam hansip kita mau berbagi. Ya, saya percaya kita semua mau berubah untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Amin. Kita akan tetap berdiri, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada siang ini. Kami percaya berkat-Mu Kau limpahkan di dalam hidup kami, pengertian-pengertian rohani yang lebih lagi bagi setiap kami, dan bawa kami terus kami mengasihi Tuhan, dan kami sudah barang tentu melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Wiknyo yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kau pakai terus di dalam usia yang masih Tuhan percayakan untuk boleh memberkati banyak jiwa lewat kebenaran firman yang disampaikan melalui apapun juga Tuhan. Kiranya Engkau bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara sekalian. Sekarang kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus nyata dan limpah kepada saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.